apa kabar? Udah beberapa bulan ini kita menjalankan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dikarenakan pandemi COVID-19. Omong-omong, sudah berapa banyak semprotan disinfektan yang kalian gunakan? Nah, ngomong-ngomong semprotan, kita harus berterima kasih loh kepada Bernoulli. Loh, kenapa Bernoulli? Beliau merupakan salah satu fisikawan yang menerapkan prinsip-prinsip fluida dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip fluida tersebut kita sering mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali prinsip-prinsip fluida yang kita gunakan untuk seperti pompa air dan prinsip pesawat terbang. Mari kita pelajari fluida dinamis. Sebelum kita memasuki fluida dinamis, kita harus tahu apa sih fluida itu. Jadi, fluida adalah suatu zat yang dapat mengalir. Dan hukum-hukum yang akan kita pelajari dalam bab fisika ini adalah hukum Bernoulli. Yuk cek videonya. Selamat datang di pembelajaran video fisika. Kali ini kita bakal belajar materi kelas 12 fluida dinamis. Akan dipersembahkan oleh saya sendiri, Natania Santaninggal, Simbolon dari ke-12 Berikut video pembelajarannya. Sebelum kita melihat apa sih sebenarnya fluida itu? Fluida itu adalah benda yang mengalir, yang dapat mengalir dalam suatu medium. Nah, sebelum kita masuk ke apa sih fluida dinamis itu, kita kenali dulu ciri-ciri fluida. Kita yang akan pelajari itu adalah ciri-ciri fluida ideal. Kenapa fluida ideal? Karena kita belajar yang lebih mudahnya dulu. Anggap ini permisalan untuk pembelajaran ini. Jadi yang pertama itu adalah aliran fluida itu bersifat lunak, sehingga kecepatannya di suatu titik adalah konstan. Jadi dalam suatu fluida itu, dalam aliran fluida dinamis ini kecepatannya itu konstan. Lunak itu di dalam artinya itu tidak berubah ya. Nah, ciri-ciri yang kedua itu ada aliran fluida tidak termampatkan sehingga tidak mengalami perubahan volume. Maksudnya apa tidak termampatkan? Tidak termampatkan itu jadi jika diberi tekanan seberapa besar pun dia tidak akan mengalami perubahan volume. Dan di sini juga tertulis harusnya dan massa jenis. Aliran fluida tidak kental sehingga tidak mengalami gesekan. Nah, jadi kalau misalkan viskositasnya itu tinggi atau tingkat kekentalannya tinggi, itu akan mengalami gesekan. Sedangkan kita untuk fluida ideal sendiri itu nilai gesekannya harus rendah. Kalau di situ tidak ada. Yang keempat, ada aliran fluida itu bersifat laminar sehingga arusnya mengikuti alur tertentu. Jadi alurnya seperti ini. Dia sedangkan kalau misalkan dia turbulen, bentuknya seperti ini, akan membentuk pusaran air yang itu bersifatnya tidak ideal. Ini berikut contoh, salah satu contohnya yaitu semprotan disinfektan yang kita pakai belakangan ini. Terus ada air terjun, ini bersifat laminer. Ini karena dia seperti ini. Nah, kalau yang di sini ini bersifat turbulen. Jenis aliran fluida. Nah, yang seperti saya bilang tadi, ini ada aliran laminer dan turbulen. Laminer itu seperti ini, dia tidak beraturan, sedangkan turbulen itu tidak beraturan. Kalau laminer dia beraturan seperti satu arah lah. Jadi selanjutnya kita akan belajar debit. Debit itu adalah jumlah volume fluida yang mengalir ke satuan waktu. Jadi debit itu adalah berapa banyaknya fluida dengan 1 meter kubik per satuan waktu. Kalau ditulis secara sistematis seperti ini, jadi volume dibagi waktu.
A itu bisa untuk area ini per V, kecepatan, di mana Q adalah debit air, satuannya meter kubik per sekon, dan volume adalah meter kubik. T adalah satuan waktu, A adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat, dan P adalah kecepatan aliran fluida yang satuannya meter per sekon. Jadi di sini misalkan ada luas penampang yang besar, di sini luas penampang yang kecil. Nah, debit air di sini sama di sini itu sama. Jadi semakin kecil luas penampangnya, itu akan semakin cepat aliran fluidanya. Ini dinamakan persamaan kontinuitas. Debit aliran fluida itu selalu konstan. Nah, pada gambar air yang melewati selang, nah kalau misalkan kita menyiram tanaman, luasan A dan kecepatan V mempunyai debit yang sama dengan air tersebut melewati selang dengan luasan A dan kecepatan V2. Istilah tersebut dinamakan kontinuitas. Persamaan kontinuitas dituliskan sebagai berikut. Seperti saya bilang tadi, Q1 itu sama dengan Q2. Jadi debit aliran di suatu penampang 1 dan suatu penampang 2 itu sama. Banyak aliran fluida yang mengalir. Ditulis dengan persamaan P1 per V2 sama dengan A2 per A1. Dimana kalau ini lingkaran, ini luas penampangnya jelek. Lingkaran. Ini juga lingkaran untuk luas lingkaran. Bisa dituliskan dengan persamaan D1 per D2 kuadrat. Karena V-nya bisa dicarikan coret. Ini juga sama, coret. Nah, ini persamaan kontinuitas. Di mana R adalah jari-jari penampang pipa 1, R2 adalah jari-jari penampang pipa 2, D1 adalah diameter penampang pipa 2, P1 adalah kecepatan penampang pipa 1. Kecepatan penampang pipa 2, A1 sama dengan luas penampang pipa 1. A2 luas penampang pipa 2. Dan selang ini adalah contoh aliran laminer untuk fluida dinamis. Selanjutnya kita akan mempelajari hukum Bernoulli. Di dalam bab ini kita bakal belajar hukum Bernoulli. Pasti di setiap bab fisika ada hukum-hukum yang memumpuninya. Hukum Bernoulli menyatakan jumlah dari tekanan energi kinetik setiap volume dan potensial memiliki potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Nah, penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada pipa yang berhubungan dengan udara luar akan mempunyai tekanan rendah akibat di tekanan kelajuannya tinggi. Apabila pipa berhubungan dengan cairan parfum, berlaku sebaliknya, tekanan tinggi namun kelajuannya rendah. Yang kedua itu ada cerabang asap. Yang ketiga itu pesawat terbang. Seperti yang saya bilang tadi, pesawat terbang itu memanfaatkan hukum Bernoulli tepat di bawah sayap pada kelajuan aliran udara. Yang keempat itu ada mengakibatkan gaya angkat pesawat juga dari hasil selisih antara tekanan pada pesawat dan pada bawah pesawat dikali dengan luas efektif pesawat.
begitu pesawat akan terbang dengan baik. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jika diameter pipa besar 2 kali penampang pipa kecil, berapa kecepatan aliran air di pipa? Biasanya yang pertama yang diketahui itu kan D1. D1 sama dengan 2 kali D2 kan, 2 kali penampang pipa 2. Kemudian V1 sama dengan 5 meter per sekon. Jadi pakai persamaan kontinuitas, dimana Q1 itu sama dengan A1 kali V1, Q2 A2 kali V2. Nah, karena di sini yang diketahui adalah diameter, berarti pakai rumus yang tadi yang V1 per V2 sama dengan D1 per D2 kuadrat. Seperti itu. Jadi adalah V2 nya 20 meter per sekon. Kemudian soal yang kedua, aliran pompa dengan kompresor bertekanan 100 kPa melalui pipa 1 dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per sekon. Jika diketahui percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air 1000 kg, tentukan tekanan air pada pipa 2. Jadi yang diketahui adalah tekanan di pipa 1. Kemudian yang diketahui berapa P2, jawab. Di sini yang diketahui adalah luasnya berbentuk lingkaran, maka memiliki persamaan ini. Menggunakan rumus luas lingkaran. Maka ditemukan V2 sama dengan 4 meter per sekon. Selanjutnya ditanyakan tentukan tekanan pada air. Maka kita akan menggunakan rumus Bernoulli. Nah, jadi 1000 kPa ditambah 0 karena energi potensialnya 0 ditambah setengah PV. PV itu massa jenis kali volume. Maka jadi P2 sama dengan 72.500 Pascal. Bonus soal. Kita masuk ke bonus soal. Arini mempunyai sebuah selang ABCD dengan berukuran berturut-turut 3, 2, 1, dan 4. Keempat selang tersebut akan disusun menjadi satu agar air keluar dari selang terakhir menghasilkan laju air terbesar. Susunan selang berikut yang benar adalah, maka susunan selangnya adalah, jadi kalau misalkan luas penampangnya semakin kecil, maka kecepatan aliran fluidanya semakin besar. Jadi kita pilih angka 1 ini yang C itu terakhir ya, karena dia paling kecil di sini luas penampangnya. Maksud saya diameternya. Jadi dia semakin besar kecepatannya untuk aliran fluida. Jadi kita pilih yang paling besar dulu untuk kecepatannya, yaitu D. Kemudian A, B, dan C. D, A, B, C. D, A, B, C. Nah, ini jawabannya. Terima kasih. Demikian presentasi atau penjelasan tentang materi fluida dinamis. Jadi kesimpulannya adalah fluida merupakan suatu bentuk zat yang dapat mengalir.
yang merupakan contoh dari aliran fluida adalah zat cair dan zat gas. Sifat kemudahan mengalir dan kemampuan untuk menyesuaikan pada tempatnya di mana dia berada. Aspek menyesuaikan pada tempatnya merupakan aspek yang membedakan zat cair atau zat gas dengan benda tegak. Dan aspek-aspek ini telah banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari, contohnya adalah hand spray, hand sanitizer. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oh iya, kita juga harus selalu belajar loh, walaupun dalam situasi pandemik seperti ini. Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak bisa mengimplementasikan ilmu yang kita dapat ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memacunya, silakan ulang terus video ini. Terima kasih.